konsep surganya itu berbeda. Konsep surga dari Islam sama Kristen tuh saya bandingkan itu beda, Mbak. Kenapa saya bandingkan surga Islam sama surga Kristen itu beda? Karena memang beda. Ini surga versi Islam ya, saya bacakan di sini. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Dulu pernah Islam kan, pernah belajar agama Islam juga kan, pernah ngaji nggak, pernah dengar tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang muslimin. Ya dulu sih ustadz saya bilangnya begitu, tetapi kenyataannya nggak begitu. Oke, saya kasih tahu sama kamu ya. Ini firman Tuhan ya, firman Tuhan Yesus. Pada Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya yang di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini jelas dikatakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia Tuhan kita ya sudah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga Firdaus. Nanti kalau udah siap Tuhan mau jemput kita, itu janji Tuhan ya, bukan janji kamu dan aku. Semenjak mendengar kata-katanya, saya makin yakin dan makin memperbaiki sholat saya dan iman saya, oke? Kalau ini saya setuju, karena Mbak seorang Islam, jadi Mbak harus mengikuti rukun Islam ya Mbak ya. Rukun Islam ada berapa ya Mbak ya. Jadi Mbak harus ikuti, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma komen-komen doang ya Mbak ya. Jadi Mbak harus mempertanggungjawabkan agama Mbak ya Mbak ya. Dan saya juga dulu pernah jadi seorang Islam Mbak, saya juga tidak taat ya. Karena saya harus bekerja gitu. Jam 12 saya kerja. Jadi pas maghrib saya juga ada kegiatan lain. Jadi sangat sulit gitu loh untuk menjadi orang yang benar-benar taat gitu. Jadi karena waktu ya Mbak ya, karena aku juga punya anak, aku juga harus membiayai anak aku dengan cara aku bekerja. Jadi kalau ada orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu, astaga Mbak, dosanya itu bener-bener loh, dosanya itu besar banget loh. Ibnu Qayyim menyebutkan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa. Ya Mbak ya, besar, dosa besar ya Mbak ya. Yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. As-Solah halaman 7 Mbak. Saya baca hadisnya aja merinding Mbak. Jadi untuk umat Islam jangan tinggalkan sholat, karena ini tuntunan agama kalian harus ikuti kalau memang kalian Islam ya. Jangan cuman komen-komen sholat, tapi nggak sholat, itu namanya munafik ya Mbak ya. Saya cuma mengingatkan sebagai warga negara NKRI, berapa NKRI harga mati ya Mbak ya. Jadi kita harus saling toleransi. Kalau masalah saya sekarang pindah agama, karena memang saya mengalami Tuhan, dan saya juga memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu pribadi. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu, ya Mbak ya. Jadi saya harus mengikuti peraturan Tuhan saya, gitu loh. Makanya Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Jadi aku mengikuti setiap perintah Tuhan. Ya contohnya baptis gitu. Mengikuti setiap ajarannya, saling mengasihi, nggak boleh menghina orang lain gitu ya Mbak. Memberkati musuh-musuh, meskipun orang itu benci sama kita, tapi kita harus tetap menghormati. Itu ajaran Tuhan kami. Dan di Kristen juga ada surga, bukan di Islam doang gitu loh. Dan di Kristen juga ada surga gitu ya. Jadi kita masing-masing, kita punya kepercayaan. Mbak kuatin imannya ya dalam iman Islam Mbak. Semoga istiqomah ya Mbak ya. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum. Oke, kita tunggu di akhirat saja. Mbak ngajak janjian saya sih Mbak. Cuman saya bingung gitu loh. Bingungnya itu konsep surganya itu berbeda. Konsep surga dari Islam sama Kristen tuh saya bandingkan itu beda Mbak. Kenapa saya
bandingkan surga Islam sama surga Kristen itu beda. Karena memang beda. Ini surga versi Islam ya, saya bacakan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Padahal kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan." Ya, demi pemilik Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, memiliki istana yang kokoh, surga sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi harum, pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah di tempat yang kekal dan indah di tingkat-tingkat yang lebih terpuji. Rasulullah juga bersabda, tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga, kecuali Allah pasangkan, nikahkan dia dengan 72 istri, bidadari selain istrinya di dunia. Jadi nanti surganya Islam itu ada 72 bidadari, itu selain istrinya ya, selain istrinya di dunia gitu. Jadi 72 bidadari ya. Ini kan ada orang Saduki ngomong sama Tuhan Yesus gini, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Nah, sama Tuhan Yesus itu dijawab kepada mereka, kamu sesat, kata Tuhan Yesus. Ya, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga seperti malaikat di sorga, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimanakah bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ialah bukan Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi surganya orang Islam itu, orang Kristen itu nggak ada 72 bidadari. Jadi kita hidupnya seperti malaikat, Mbak. Jadi kayaknya kita nggak ketemu deh nanti. Jadi maksudnya konsep surga dari Kristen itu nggak ada nikah-nikahan, nggak ada kawin mengawinkan tuh nggak ada, Mbak. Jadi kita tuh hidup seperti malaikat ya. Kita damai sukacita dan damai sejahtera gitu loh. Karena bagi orang Kristen itu surga itu holy atau suci atau kudus, karena Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus gitu. Jadi nggak ada yang namanya berhubungan badan lagi. Kita sudah meninggalkan duniawi gitu loh ya. Aduh, manusia yang satu ini udah kayak Tuhan, sukanya menghakimi orang. Sok tahu. Tetapi ibunya nggak bakal nerima doa dari dia karena beda agama. Mbak, gak usah menghakimi orang. Jangan sok tahu, jangan mendahului Tuhan. Oke? Pulang, Mbak, pulang. Sok-sok menghakimi. Pemegang kunci maut, Mbak. Pemegang kunci maut, Mbak. Mbak pemegang kunci maut ya. Nih, firman Tuhan katakan ya, pada Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan semua itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan Anda, Besti. Ayo, cari kebenaran. Besti, jangan menghakimi orang lagi, oke? Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali